Selamat datang di channel saya, Edustad. Channel yang berisikan tentang informasi dan edukasi yang menarik tentunya untuk Anda semuanya. Nah, saat ini di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari medan magnet, yaitu medan magnet pada solenoida dan medan magnet pada toroida. Nah, sebelum saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang medan magnet pada solenoida dan toroida, jangan lupa untuk ini, agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan edukasi yang menarik untuk Anda semuanya. Saksikan. Medan magnet pada solenoida. Jadi solenoida itu adalah lilitan kawat. Jadi misalnya ada seutas kawat, dililitkan terus menerus, maka akan terbentuk suatu kumparan atau lilitan kawat yang bentuknya seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah lilitan kawat yang panjangnya L, kemudian dialiri arus listrik. Misal aliran arus listriknya, arah arusnya seperti ini, arah arus I. Jadi arah arusnya berputar mengelilingi solenoida. Jadi seperti ini, terus seperti ini. Begitu terus arah arusnya. Maka medan magnetnya akan berada di sekitar kawat atau di sekitar lilitan kawat atau solenoida. Jadi kalau misalnya arah medan magnet kita sesuaikan dengan arah kaidah tangan kanan, untuk medan magnet pada kawat melingkar adalah kaidah tangan kanan seperti ini yang dikepal. Maka arah medan magnet kalau misalnya arah arusnya seperti ini, maka seperti ini, arah arus adalah keempat ibu jari, maka arah medan magnetnya adalah ke sana. Sehingga untuk arah medan magnet masuk ke dalam lilitan kawat, ini arah medan magnetnya. Arah medan magnetnya arahnya ke sana, masuk ke dalam lilitan kawat tadi. Nah, besarnya medan magnet ini ada dua titik yang perlu kita tinjau, di pusat dan di ujung. Jadi yang pertama untuk medan magnet di pusat. Medan magnet di pusat solenoida atau di tengah solenoida di sini. Misal di titik P, misal di sini, ini titik pusatnya atau di tengah-tengah, maka medan magnet di pusat atau di tengah solenoida nilainya adalah B sama dengan mu0 I N per L, panjang solenoida. Mu0 permeabilitas vakum nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I menyatakan kuat arus listrik, N jumlah lilitan kawat, L adalah panjang kawat itu. Nah, kemudian medan magnet yang kedua adalah di ujung. Di kedua ujungnya, medan magnet di ujung solenoida. Di sini atau di sini, di sebelah kiri atau di sebelah kanan, besar medan magnetnya adalah B sama dengan permeabilitas vakum arus listrik dikali jumlah lilitan per 2 kali L. Ini untuk di ujung dan ini untuk di pusat atau di tengah solenoida. Medan magnet pada toroida. Jadi toroida itu adalah sama seperti solenoida. Kalau solenoida tadi adalah lilitan kawat yang hanya dililitkan saja. Tetapi kalau toroida, kedua ujung solenoida disatukan atau bisa digabungkan sehingga akan membentuk seperti ini. Jadi seperti ini toroida. Jadi di bagian lingkaran daripada sumbu toroida tadi dililitkan kawat. Kemudian dialiri arus masuk,
dan arusnya keluar. Maka medan magnetnya ada pada belitannya di dalam daripada sumbu toroida ini. Sekali lagi, medan magnetiknya ada pada belitan kawat tadi atau lilitan kawat tadi. Di dalam lilitan kawat tadi medan magnet pada sumbu toroida. Yang besar medan magnet pada toroida, besar medan magnet pada sumbu toroida atau pada belitannya, belitan kawat toroida, besarnya adalah B sama dengan permeabilitas vakum kuat arus, kemudian jumlah lilitannya, berapa banyak lilitannya, dibagi dengan panjang solenoida tadi. Atau kalau misalnya panjang lilitan ini sama dengan keliling lingkaran, panjangnya sama dengan keliling lingkaran yang nilainya adalah 2pi kali R. Nah, jari-jari di sini adalah A, maka 2pi kali A. Sehingga medan magnetnya kalau kita ganti persamaannya sama dengan mu0 I N per 2pi kali A. Dengan nilai permeabilitas vakum mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, ini adalah besarnya medan magnet pada belitan kawat yang ada di sini. Nah, medan magnet di titik pusat O, sekali lagi, medan magnet di titik pusat O adalah 0 atau tidak memiliki medan magnet di titik pusat O. Contoh, solenoida dengan 100 lilitan dan panjang 1 meter dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di tengah-tengah solenoida jika diketahui nilai permeabilitas vakum 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus pahami dulu variabel-variabel apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama, N jumlah lilitan, ada 100 lilitan. Kemudian panjangnya 1 meter, itu variabel L. Kemudian arus listrik 5 ampere I. Maka persamaan medan magnet di tengah, B sama dengan mu0 I kali N per L. Kita lihat variabelnya sekali lagi. mu0 sudah ada, 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Arus listrik I 5 ampere. Jumlah lilitan 100 lilitan. L panjang solenoida 1 meter. Kita langsung masukkan nilainya. 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Arus listriknya 5 ampere. Jumlah lilitan ada 100 dibagi dengan panjang solenoidanya 1 meter. Maka nilainya 4 kali 5 20 kali 100 2000. 2000 itu 2 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 7 hasilnya menjadi 10 pangkat min 4. Maka hasilnya 2pi kali 10 pangkat min 4 satuan medan magnet adalah Tesla. Ini hasilnya untuk contoh satu soal ini. Contoh yang kedua, sebuah toroida dengan jari-jari efektif 20 cm terdiri atas 5000 lilitan. Jika arus yang mengalir pada kawat lilitan toroida adalah 4 ampere, tentukan besar induksi magnetik di dalam toroida dengan nilai mu0 permeabilitas vakum 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, pertanyaannya adalah besar induksi magnetik di dalam toroida. Nah, persamaannya adalah
B sama dengan mu 0 I N per keliling lingkaran atau keliling toroida 2pi kali A. A itu adalah jari-jari efektif. Kita cek sekali lagi variabel-variabel apa saja yang ada di persamaan ini. Mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 sudah ada. Arusnya I 4 ampere. Jumlah lilitan 5000 lilitan. Jari-jari efektif 20 cm, berarti semua sudah ada. Bisa langsung kita eksekusi nilainya. Kita masukkan nilainya. Mu 0 4pi 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya 4 ampere. Kemudian jumlah lilitan 5000 dibagi dengan 2pi. Kemudian jari-jari efektifnya 20 cm, ubah ke meter 0,2. Maka hasilnya 4pi kali 4pi 16pi kali 10 pangkat min 7. Ini 5 kali 10 pangkat 3 dibagi 2pi kali 0,2 0,4 pi. 16 bagi 0,4 itu adalah 40. Pi dengan pi habis. Berarti 40 kali 5 adalah 200. 200 itu 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 2 min 2 Tesla. Atau kita ubah ke mili Tesla, hasilnya 20 mili Tesla. Nah, begini cara menyelesaikan soal tentang toroida. Demikianlah penjelasan saya tentang medan magnet pada solenoida dan toroida. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, sebelum meninggalkan channel saya, jangan lupa untuk ini. Sampai jumpa.